Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di Masjid At-Taqwa yang mubarak ini untuk kesekian kalinya gitu ya. Dalam rangka mengikuti kajian Islam untuk menambah wawasan pengetahuan kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita. Kita berharap agar setiap langkah kita menuju tempat ini, kehadiran kita di dalamnya, aktivitas dakwah kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Sesuai dengan hadis yang dicatat oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan", barang siapa yang merintis jalan, barang siapa yang melangkahkan kakinya kepada suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan jalannya dengan langkahnya tersebut menuju surga. Jadi kalau kita niatkan kita datang ke sini menambah wawasan, pengetahuan, insya Allah Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Hadis rawahu Muslim. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia
mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita mencoba berbicara tentang konsep politik menurut Al-Quran. Ya, ini lagi panas-panasnya tentang politik. Ya. Karena kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin yang akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Kalau kita salah pilih, maka 5 tahun lagi kita menderita. Umat Islam ditekan, distigmasi dengan berbagai stigma, ya radikula, gitu ya, kadrun, ya. Kadrun dia kadal gurun. Jadi kalau kita memakai pakaian yang seperti simbol-simbol Islam sedikit, ya walau jenggote, pakai baju gamis seperti ini dianggap kadrun. Ya. Nah ini kenapa demikian? Ya karena mereka itu tidak tahu agama. Dan kita tidak seperti di organisasi yang besar di Indonesia ini yang kemudian bertengkar karena ingin dapat kue politik itu, ya kan? Sehingga pecat sana, pecat sini. Kita Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tetapi oknum warga Muhammadiyah ya boleh berpolitik. Ya, Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis, tetapi high politik. Ya. Jadi politik tingkat tinggi. Ya, karena diakui atau tidak diakui, keberadaan Muhammadiyah itu juga menentukan perjalanan negeri ini. Jadi siapa bilang kita tidak berpolitik, tapi tidak berpolitik praktis. Ya. Dan Pak Haidar Nasir sudah memberikan isyarat siapa yang harus kita pilih, ya kan? Ya. Bukan rahasia lagi. Dan oleh sebab itu penting kita bicarakan masalah politik, ya, mengenai konsep politik dalam Al-Quran. Bagaimana konsep politik dalam Al-Quran? Yang pertama, bahwa madhab politik dalam Islam itu sebenarnya teokrasi, bukan demokrasi. Ya, teo itu artinya berdasarkan ketuhanan. Kita yakini, dan ini akidah umat Islam, bahwa yang menentukan, yang memilih, yang menghendaki seseorang menjadi pemimpin itu adalah hak prerogatifnya Allah, bukan rakyat. Makanya kalau ada paslon menyatakan terserah rakyat memilih kami atau tidak memilih kami, bukan, Allah yang memilih. Itu kalau dia memungkiri bahwa Allah yang memilih, murtad. Karena Al-Quran menyatakan itu. Ya, ayat yang saya baca tadi, yaitu surah Al-Imran ayat 26. Allah menyatakan, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah hai Muhammad dalam doamu, wahai malikal mulk, pemilik kekuasaan. Dan siapa pemilik kekuasaan itu? Ya Allah. Allah sendiri mengajari malikal mulk, wahai pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau
menganugerahi, memberikan, melimpahkan kekuasaan itu menurut kehendaknya. Ya. Jadi kalau ada orang terangkat baik dari aspek negara ataupun organisasi, dia menjadi pemimpin itu atas kehendak Allah. Ya, maka dari sini kita menjadi berpegang bahwa siapapun nantinya yang terpilih menjadi presiden, kita yakini itu adalah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala ya belum tentu diridhoi. Dalam sejarah Namrud itu diizinkan oleh Allah menjadi raja. Tapi apakah dia diridhoi? Tidak. Firaun diizinkan oleh Allah menjadi raja. Apakah dia diizinkan? Apakah dia diridhoi? Ya tidak. Ya. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah itu ya belum tentu diridhoi. Gitu ya. Nah, siapa contoh figur penguasa yang diizinkan, dikehendaki, juga diridhoi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dalam surah An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah. Nah, makanya salah satu kriteria pemimpin itu harus taat kepada Allah. Kalau sholatnya orang benar, yang sukanya joget-joget kan bang, ya. Gemoy-gemoy kan gitu ya. Ya. Pilih yang lebih taat. Pilih yang lebih taat. Jadi qanitan lillah. Nah, tapi nanti sebentar kita akan menjelaskan kriteria pemimpin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 247. Jadi sudah ada semua dalam Al-Quran. Jadi itu keyakinan kita bahwa orang yang menjadi pemimpin itu atas kehendak Allah. Nah, siapa yang pemimpin dikehendaki juga diridhoi selain Ibrahim? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu nabi, rasul, juga raja. Nah, itu dia dikehendaki, diizinkan, diridhoi. Siapa lagi? Anaknya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, wa warisa Sulaiman Daud. Dan Sulaiman itu mewarisi kekayaan, kerajaan serta kerasulan Nabi Daud. Jadi ayah dan anaknya dua-duanya Rasulullah, dua-duanya raja dan kaya raya. Nah, ini dikehendaki, diizinkan, diridhoi. Siapa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pemimpin agama, juga pemimpin negara. Jadi sebenarnya tidak boleh Islam itu dipisahkan dengan politik. Kita tidak boleh berbicara tentang politik. Tabu dari ini. Ya orang. Islam itu meliputi seluruh aspek hidup. Bukan hanya mengatur sholat, bukan hanya mengatur zakat, haji, umrah, puasa dan lain-lain. Enggak. Ya, maka di Persyarikatan Muhammadiyah bukan hanya masjid yang dibangun, tetapi rumah sakit, gedung-gedung sekolah, gedung universitas. Nah, sekarang ini ya baru ditiru-tiru orang. Ya, saya kemarin waktu dihubungi Pak Mulyadi, saya di Jawa Timur itu, di Batu, di kota Batu, Malang. Nah, di sana ada perguruan tinggi yang menjadi pilot project
dari saudara kita yang mayoritas. Ya baru. Ya di sana ada UMM, itu lebih duluan. Ya, terkenal lebih duluan memiliki mutu yang tinggi. Ya. Jadi bukan hanya persoalan ibadah yang diurus oleh Islam. Jadi semua aspek termasuk politik. Ya. Jadi ini yang pertama. Nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 247 kita diulangi lagi bahwa yang memilih raja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi bahwa penguasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rakyat. Maka suara rakyat, suara Tuhan itu yaitu ajaran sono, bukan ajaran kita, Islam. Ya. Kita ini memilih hanya ikhtiar. Buktinya kita pernah memilih si A, gitu ya. Tapi tahu yang jadi itu adalah si B, ya kan? Itu membuktikan bahwa bukan kita yang milih. Karena buktinya kita belum bisa menentukan. Contoh sekarang ini ya, kita memilih salah satu. Apakah kita sudah bisa menentukan si A yang menjadi presiden? Ya, belum bisa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi berdasarkan ikhtiar, upaya, usaha manusia. Ya. Jadi kita yang berusaha pergi ke TPS, kemudian memilih siapa yang kita kehendaki. Nah, kemudian secara keseluruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Itu yang pertama. Jadi memberi dan mencabut kekuasaan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita memilih pemimpin, ya. Selain demokrasi ini, ya demokrasi itu sudah dipertuhankan itu, seolah-olah demokrasi ini sudah yang terbaik. Nah, siapa yang mengklaim bahwa konsep yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada konsep Al-Quran, maka dia murtad dari Islam. Itu disepakati oleh para ulama. Kalau ada yang mengatakan, oh demokrasi ini lebih baik daripada konsep Islam, maka dia murtad. Ya, demokrasi ini buatan manusia. Nah, buatan manusia itu mengandung efek negatif. Apa efek negatif demokrasi? Melahirkan namanya high cost. High cost artinya dana biaya yang sangat tinggi, ya kan? Di Kabupaten Pekalongan itu saja ada orang kabupaten yang ngomong sama saya, habis 350 miliar coba untuk menjadi bupati yang sekarang. 350 miliar. Ya. Nah, kalau saya 350 miliar itu, kalau ada toko 1 miliar harganya, sudah 350 toko itu, ya kan? Bisa dimiliki dari Batang sampai Pekalongan, bisa beli itu ya. Ngapain repot-repot ngurusi orang, ya kan? Bagus bikin usaha sendiri. Tapi kebutuhan orang itu kan berbeda. Kita mungkin tidak butuh kekuasaan, tapi ada orang butuh kekuasaan. Ya. Kita tidak salahkan juga itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa demokrasi baru bupati aja sudah segitu. Bagaimana dengan presiden? Itu triliunan, Pak, bukan hanya duit pribadi. Siapa yang berkuasa, duit negara dikuras. Ya, di YouTube itu ada Sri Mulyani itu menangis karena dibebani utang lagi coba. Buat apa itu utang? Sampai ribuan, puluhan ribu triliun itu, Pak. Coba bukan hanya ratusan ribuan triliun.
Ya. Ya, mengerikan kan? Ya. Jadi demokrasi ini menimbulkan efek negatif begitu besar. Gitu ya. Masih ingat dulu tahun 2014. Ya, pemilu waktu SBY ya. Ada bupati di Ponorogo, calon bukan bupati, calon bupati. Waktu itu belum banyak ongkos seperti sekarang ini. Ya. Dia sudah mengeluarkan 13 miliar. Kalau sekarang 13 miliar tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi 2014 13 miliar itu sudah gede. Ternyata dia tidak lolos jadi Bupati Ponorogo. Apa yang terjadi? Stres kan begitu ya. Masih ingat juga? Stres berjalan di jalan hanya pakai sempak. Jadi ini efek negatif demokrasi karena bukan konsep yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa konsep Islam? Di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat namanya surat Asy-Syura. Ya. Ini konsep dalam keduniaan secara khusus, termasuk di dalamnya masalah politik. Bahwa selain dari perkara agama itu harus dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Karakteristik orang beriman itu persoalan dunia mereka musyawarahkan. Maka sebenarnya Pancasila yang keempat itu lebih cocok. Ya, tetapi kemudian disalahgunakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Artinya memilih pemimpin itu atas dasar musyawarah. Ketika Abu Bakar sebelum menjadi khalifah, orang-orang Ansar sudah ribut mau mengangkat pemimpin pengganti Rasulullah. Ya, mereka mau mengangkat ada Mu'ad bin Jabal, ada Sa'ad bin Ubadah yang menjadi tokoh kaum Ansar. Kedengaran oleh Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar pergi mendatangi tempat musyawarah orang-orang Ansar itu. Nah, ini konsep pertamanya. Kata Umar, sesungguhnya yang membawa Islam ini dari kami orang-orang Muhajirin. Kalau kami orang Muhajirin tidak datang ke sini, maka kalian tidak mungkin masuk Islam. Yang menjadi nikmat yang terbesar. Oleh sebab itu, kita berbagi jabatan saja, kata Umar. Untuk khalifah Amirul Mukminin dari kami Muhajirin, kalian perdana menterinya. Ya. Nah, disepakati pada waktu itu. Ya. Ada yang mengatakan, kalau begitu kamu saja, hei Umar, yang kami pilih sebagai khalifah. Umar, para sahabat tidak tergila-gila jabatan. Kalau sekarang ini kan mereka bayar jabatan itu, sekalipun bohong itu, sampai menyatakan saya tidak butuh jabatan. Kalau tidak butuh jabatan, kenapa 3 kali sampai milih mencalonkan presidennya kan? Ya. Bohong itu. Ya. Ya, kemudian ditanya bagaimana dengan etika politik. Jadi nopo, etik dasmu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya
cara musyawarah ini mohon maaf, bukan berarti kita karena di Muhammadiyah mau muji-muji Muhammadiyah, tapi fakta itu. Ya, karena saya pernah menjadi anggota pleno, ya, terpilih anggota pleno PDM Kota. Waktu itu ada orang suaranya terbanyak, tapi tidak otomatis yang terbanyak itu yang menjadi ketua PDM, tetapi justru nomor 5. Ya, yang nomor 5 setelah dimusyawarahkan demi kemaslahatan umat, bukan untuk jabatan. Ya, maka musyawarah di Muhammadiyah itu tidak ada betul-betulan, karena di situ orang Muhammadiyah tidak tergila-gila dengan jabatan. Ya, tetapi kalau diberi jabatan, ya dia akan bertanggung jawab. Ya, nah dalam negaranya tidak seperti itu. Coba kalau cara ini yang digunakan, nggak ada itu biaya-biaya besar, ya kan? Sampai satu orang ya berapa itu? Ya, karena mereka harus ada serangan fajar. Nah, hati-hati serangan fajar. Ya, itu haram itu. Ya. Nah ini ada Gus yang rambut gondrong itu ngomong pertama tuh, oh kita dibayar 20.000 5 tahun. Nah sekarang dia yang bagi-bagi duit. Coba lihat. Ya. Nah kita tidak seperti itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian menyatakan sesuatu padahal kalian melanggarnya, kalian melakukannya. Kalian tidak melakukan atau melanggarnya. Ya, seperti itu. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah menyatakan wasyawiruhum fil amr. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, tidak melulu wahyu. Ya, Allah menyatakan wasyawiruhum fil amr. Hei Muhammad, ajaklah sahabat-sahabatmu bermusyawarah dalam perkara keduniaan. Nah, itu ya. Maka Nabi Muhammad ketika perang Badar belum ada pengalaman mau diapain itu tawanan-tawanan. Ya, maka dimusyawarahkan dengan para sahabat. Kata Umar bin Khattab, pakai ini baik, ya kan? Ini orang kan menyerang kita. Ya, kata Abu Bakar, ya jangan, kita manfaatin aja, kita berdayakan saja ini tawanan-tawanan. Yang pintar membaca, kita suruh dia untuk mengajari anak-anak kita membaca. Nah ini yang diikuti oleh suara yang terbanyak pada waktu itu. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela keputusan ini dan mendukung Umar bin Khattab. Ya, di dalam surat Al-Anfal itu. Jadi tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memiliki tawanan. Ya. Nah, seharusnya tawanan itu karena mereka ya dibunuh aja gitu ya. Nah, jadi ini konsep. Jadi sistem yang kita gunakan adalah musyawarah mufakat. Kemudian mengenai kriteria. Ya, kriteria pemimpin yang harus kita ikuti. Ya. Yang pertama berdasarkan surat Ali Imran ayat 159 tadi, sebelumnya Allah menyatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Ini syarat pertama ini. Hei Muhammad, kalau engkau bersikap bengis, kejam, sadis, keras hati, keras kepala terhadap umatmu, lam faddu min hauli, niscaya mereka akan lari dari sisi, mereka akan menghindar. Maka berdasarkan ayat ini, Nabi itu pemimpin yang sangat lembut, yang sangat penyayang, ya, yang
kasih sayang karena Allah mendidiknya. Jadi kriteria pemimpin pertama itu ya harus lemah lembut, tidak boleh kasar. Ini belum, itu di YouTube ada Pak. Ya, belum diangkat menjadi pemimpin, diwawancarai oleh Najwa Shihab. Ya. Apa teorinya? Dia menyatakan teori yang saya anut, penguasa nanti harus menekan, harus merampas dan memaksa rakyat. Keras memaksa, merampas hak rakyat. Coba teori dari mana seperti itu? Gitu ya. Ya. Kenapa demikian ya? Karena dia memang ada gen keras, karena pernah menculik, ya kan? Ya. Nah, ditanya kemana 13 orang itu? Ya nggak ada. Waliyadzubillah. Jadi jangan memilih pemimpin yang sadis, kejam, keras. Maka memang seperti itu, seperti di Rempang kemarin itu, ya mereka merampas hak rakyat. Ya, karena teorinya seperti itu. Ya dalam Islam tidak. Pemimpin itu orang yang harus lemah lembut. Ya dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbur rifqa ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan, kasih sayang, cinta kasih dalam segala hal. Ya. Nah, termasuk kita ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi baitihi. Semua kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian pasti akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin dalam rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dimintai tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Nah, maka kita dalam memimpin rumah tangga tidak boleh ada KDRT, ya. Tidak ada kekerasan. Jadi arifku, jadi lemah lembut, ini syarat menjadi pemimpin, gitu ya. Ya. Jangan seperti Fir'aun, ya sadis, seperti Namrud. Berbeda pendapat, Nabi Ibrahim ya dibakar, ya sama dengan seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi itu syarat pertama. Syarat kedua, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 247. 46, 47. Secara ringkas, ketika Bani Israel ditinggalkan oleh nabinya Musa alaihissalam, ya, mereka ketiadaan pemimpin, tidak ada raja bagi mereka, sehingga mereka ini tertindas oleh raja lain. Maka tokoh-tokoh Bani Israel ini mendatangi seorang nabi, bukan rasul, yang melanjutkan dakwah Nabi Musa alaihissalam, namanya Nabi Syamuel. Jadi ada memang Nabi Syamuel namanya. Maka tokoh-tokoh Bani Israel ini mendatangi Nabi Syamuel. Mereka menyatakan, qalu idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Hei Nabi Syamuel, utus seorang pemimpin, raja untuk kami, yang akan memimpin kami berperang melawan musuh. Nabi Syamuel berkata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Saya khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berperang,
ternyata kalian tidak mau berperang. Karena Nabi Samuel sudah tahu ketika Nabi Musa membawa Bani Israel ini berperang, apa kata mereka? Hei Musa, pergilah kamu bersama Tuhan berperang, kami duduk di sini. Artinya mereka menolak perang. Ya. Maka berdasarkan pengalaman itu, Nabi Samuel menyatakan, saya khawatir kalau diwajibkan perang atas kalian, kalian tidak mau berperang. Faktanya benar saja. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum. Tatkala dipilihkan raja, kemudian mereka dipandu untuk berperang melawan musuh, mereka berpaling, lari terbirit-birit. Seperti makanya Bani Israel yang sekarang ini melihat Hamas itu terkencing-kencing mereka. Ya, sehingga netizen di Indonesia itu tentaranya itu dipasang popok gitu. Ya, pampers. Ya. Memang menhannya seperti itu mengatakan. Ya, memang mereka pengecut. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan di sana, wa yuqatilukum, kalau Bani Israel ini mau memerangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka lari ke belakang terbirit-birit. Ya, summa la yunsarun, kemudian mereka tidak tertolong, tidak menang. Ya, memang mereka pengecut, jetnya itu pengecut. Nah, kita lanjut tadi. Ternyata Nabi Samuel tadi berkata kepada Bani Israel, menyatakan wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka kepada mereka, innallaha qad ba'atha 'alaikum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut sebagai raja kalian, sebagai pemimpin kalian. Jadi di sini innallaha. Jadi yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin itu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ba'atha 'alaikum Taluta malika. Nah, Talut ini seorang petani, badannya kekar. Ya, perutnya itu seperti perutnya Ronaldo gitu ya. Tahu Ronaldo? Ya, pemain sepak bola. Ini berbentuk di sini seperti tahu, gitu ya. Karena badannya kekar. Nah, kebetulan saat tokoh Bani Israel ini menghadapi Nabi Samuel, Talut ini datang ke sana meminta doa Nabi Samuel. Ya. Nah, pada saat itu juga turun wahyu kepada Nabi Samuel memilih Talut. Apa respon Bani Israel? Kata mereka, anna lahul mulku alaina. Bagaimana Talut ini menjadi raja atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sementara kami ini tokoh Bani Israel, para pendeta, kamilah yang lebih berhak menjadi raja itu daripada dia. Nah, diulangi tadi Ali Imran ayat 26 dan di awal ayat 247 Al-Baqarah ini. Apa kata Nabi Samuel kepada mereka? Innallaha astafahu alaikum. Innallaha astafahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memilih Talut itu untuk menjadi raja atas kalian. Diulangi tadi Pak. Jadi ini keyakinan konsep politik dalam Islam, yaitu bahwa yang memilih penguasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya. Maka kalau yang dia menyatakan terserah rakyat, kekuasaan di tangan rakyat, ya orang itu konsep kafir itu, bukan konsep Islam. Ya, kalau ini innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Talut itu Allah Subhanahu wa taala dialah yang memilih dia atas kalian. Nah, jadi ini tadi ya. Maka kemudian Nabi Samuel melanjutkan, ini menjadi syarat
kedua, ya, syarat kedua. Kalau tadi pemimpin itu harus lemah lembut. Nah, apa alasan Talut di samping dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Samuel berkata, wa zadahu bastatan fil ilmi. Wa zadahu bastatan fil ilmi. Talut ini di samping Allah yang memilih dia, kata Nabi Samuel, dia diberi oleh Allah keilmuan dan wawasan yang tinggi. Ya. Maka syarat penguasa itu, syarat raja itu, dia harus punya ilmu. Ya. Nah, kalau belimbing sayur, gitu, ya, mau menjadi pemimpin, menganjurkan ibu-ibu harus makan asam sulfat, aduh, parah itu, ya kan? Ya, bagaimana mau jadi pemimpin seperti itu? Ya. Wah, kita harus mengadakan hilirisasi digital. Kata para ahli teknologi, tidak ada itu hilirisasi digital. Ya. Istilah dari mana itu? Dia dapat. Ya. Dia tidak punya ilmu. Ya. Pak D-nya juga tidak punya ilmu itu. Hanya joget gemoy-gemoy itu kan gitu. Ya. Jadi menjadi pemimpin itu yang harus kita pilih, pemimpin itu yang punya ilmu. Ijazahnya bukan ijazah palsu. Gitu. Gitu ya. Jelas ijazahnya, jelas sekolahnya. Nah, ya kan? Sekalipun dituduh banyak pandai ngomong, gitu ya. Ya tidak. Insya Allah. Jadi dari ketiga itu siapa yang menjadi pemimpin? Kalau kriteria Al-Quran tadi yang kita pilih ya harus yang berilmu. Jadi wazadahu bastatan fil ilmi. Nah, syarat ketiga menurut ayat 247 ini, wazadahu bastatan fil ilmi wal jisim. Jisim itu fisik, badannya, fisiknya sehat, rohani jasmaninya sehat. Memang itu syarat Al-Quran itu. Ya. Artinya dia berbadan kekar seperti Talut, ya. Energik. Ya. Nah, kalau pasangan-pasangan lain itu wes tua-tua itu kan begitu. Ya. Ya. Jadi yang kita pilih, dia bisa melakukan suatu kunjungan perjalanan dari jarak jauh. Malam harinya dia masih di jarak jauh, dia sudah ada di tempat lain pagi hari. Ya, itu kalau yang sudah tua itu nggak bisa lagi, gitu ya. Jadi wazadahu bastatan fil ilmi wal jisim. Ya, saya lihat ya. Ya, jadi ini 3 syarat utama seorang pemimpin. Jadi dia harus lemah lembut, gitu ya, penuh kasih, penuh cinta. Ya, kemudian yang kedua dia punya ilmu, punya wawasan, punya pemikiran, punya rencana yang baik berdasarkan ilmu, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana memakmurkan rakyat, bagaimana tingkat sosial merata, ya, di negeri ini. Nah, kalau yang berteori bahwa rakyat itu harus ditindas, harus diperas, ya, maka kita ini kalau kita pikir-pikir apa yang kita terima dari penguasa? Apakah kita setiap bulan diberi royalti dari perusahaan-perusahaan negara 1 juta 1 bulan, ada nggak? Ya mimpi kita, gitu ya. Ya. Tidak ada diberi kompensasi rakyat ini. Justru kita ini diperas. Mangan bakso, ya. Mangan bakso harus bayar pajak Pak 10%.
Coba bayangkan itu. Ya. Saya membawa keluarga saya makan bakso. Satu porsi itu 20.000, Pak. Sudah dibilang ini pajaknya 10%. Jadi kalau satu porsi 2.000 coba. Kita diperas gitu. Belum lagi rumah kita, tanah kita. Belum lagi kendaraan kita. Setiap tahun itu naik pajak kendaraan. Wallahu a'lam. Jadi ini kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa kita berserah diri kepada Allah. Karena kita tidak berkuasa menentukan pilihan. Atau dengan kata lain, siapapun nantinya menjadi pemimpin dari 3 orang itu, karena ternyata pilihan kita meleset, kita harus terima. Itu sikap kita. Karena dia sudah dikehendaki oleh Allah. Sekalipun dikehendaki itu belum tentu diridhoi. Nah, yang kita cari dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu doa Nabi. Nabi aja berdoa supaya diberi pemimpin yang baik. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, jangan Engkau mengirimkan kepada kami figur pemimpin yang tidak takut terhadap azab-Mu dan tidak menyayangi kami sebagai rakyatnya. Ya. Jadi pakai bahasa Indonesia aja seperti itu. Ya Allah, jangan Engkau memilihkan presiden ya untuk kami orang yang tidak takut terhadap azab-Mu. Ya, dia diantara kan ada yang suka porno itu kan begitu. Ya. Ya. Ya jangan dipilih yang itu. Mudah-mudahan Allah mengikuti usaha kita. Ya. Jadi ini kesimpulan pertama. Jadi siapapun kita terima, tetapi kita berdoa supaya dipilihkan pemimpin yang beriman, yang takut kepada Allah, kemudian memperhatikan nasib kita atas dasar kasih sayang dan cinta. Yang kedua, bahwa konsep politik dalam Islam yaitu asas dasar musyawarah mufakat. Ya, ini sebenarnya. Dan kalau ada orang menyatakan demokrasi lebih baik daripada musyawarah, maka dia murtad. Nah, kenapa kita ikut demokrasi? Ya karena terpaksa, gitu ya. Makanya kalau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyatakan demokrasi ini togut, gitu. Togut ya setan, gitu ya. Ya karena efek negatifnya terlalu besar. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada kita di dalam Al-Qur'an secara lengkap, termasuk masalah politik. Ya, bagaimana memilih, bagaimana kriteria pemimpin yang harus kita pilih, itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan oleh sebab itu, ya terserah kita. Tapi saya yakin warga Muhammadiyah sudah tahu siapa figur pemimpin yang akan dipilih. Ya, saya juga setiap hari Senin di Pegadangan di Masjid Al-Hikmah itu, ya memang warga Muhammadiyah rata-rata sudah tahu. Ya tidak perlu saya sebutkan. Nanti dibilang saya kampanye. Ya, kita tidak punya kepentingan membicarakan politik siapa yang mau jadi presiden. Ada. Kita bukan tim sukses, ya kan? Dan
kita tidak menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi kita hanya mengarahkan, ya, mengingatkan bagaimana kita harus memilih seorang pemimpin. Ya, saya kira gitu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ini pas 1 jam ini. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, berarti dua macam ya. Kalau tidak ada, paham benar atau orang paham. Ya, paham berarti ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita tadi diminta untuk ditutup dengan doa. Ya, nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfazna wahfaz man ma'ana wahfaz ma ma'ana. Allahumma ihfaz diyarana wa ahla diyarina wa ma fi diyarina. Allahumma ihfazna min al-humum wal kurub wal alam wal asqam wal amrad wal awja' wa ihfazna min al-ghibah wan namimah wa min al-kadhib wa min al-riya' wa min al-ujub wa min al-kibr wa min al-nifaq wa min al-shirk wa ihfazna min kulli al-ma'asi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa walidihim wa walidi walidihim warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana wastur uyubana wa hassin munqalabana wa 'afina wa'fu anna wa 'ala ta'atika a'inna wa an babika fala tatrudna ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang memberi kekuasaan dan mencabut kekuasaan dari siapa kepada siapa dan dari siapa yang Engkau kehendaki. Kirimkanlah kami pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang mensejahterakan kami sebagai rakyatnya. Jangan Engkau mengirimkan kepada kami seorang pemimpin yang tidak takut terhadap azab-Mu dan tidak menyayangi kami sebagai rakyatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وغزة اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وغزة وأهلك الكفرة واليهود في بلد إسرائيل اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, jazakallahu khairan.